Acara ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar memang Cek Bicek, penonton setia Pal TV dimanapun Anda berada. Balik lagi tentunya di acara Anten Nunggu Buko. Hari ini 8 Mei 2019 bertepatan dengan 3 Ramadan 1440 Hijriah. Di sini kita bakal ngerewang Mang Cik Bicek yang ada di rumah, mungkin ada yang masak bener, iya, menak ngerewangnya baliklah apa ya rewangnya. Jangan, kata yang mau acara iya. Jadi tentunya kita bakal ngerewangi Mang Cik Bicek kurang lebih selama 1 jam ke depan ya. Sini acara Anten Nunggu Buko bersama Cek Fikri dan aku Cek Kafa. Dan Cek Fikri, tentunya acara kita sore hari ini didukung oleh beras PT Belitang Panen Raya dan juga beras Raja, Tanim Pusat Perlengkapan Haji dan Busana Muslim, JM Group pilihan terbaik keluarga Anda, dan juga MDP Kampus Inovasi. Nah, dan jangan lupa KG di segmen ketiga sama keempat kita bakal ada kuis dari Tanim, JM Group dan juga beras Raja. Benar. Dan juga di segmen 1 dengan 2 pemirsa diaturi kalau nak nelpon sesuai dengan tema kita hari ini. Benar. Dan langsung baik kayak teleponnya di 0711 380022. Iya, tapi pasti dulu pulsanya ada iya, kalau pulsa dapat nelpon. Iya, ke warung lah dulu itu ya. Dan untuk kita tema hari ini pemirsa di rumah, hari ini tema kita adalah puasa bulan Tarbiyah, dan narasumber kita hari ini adalah Ustadz yang sudah sangat ganteng, dikenal di Kota Palembang ini, Al Mukarram Ustadz Haji Solihin Hasibuan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, iya, menyingok di TV ini Fikri hitam, Ustadz Solihin putih, pecah siang dengan malam. Oh ya Allah, apa kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini Ustadz tema kita adalah puasa bulan Tarbiyah. Jadi mungkin langsung baik Ustadz, ini bisa nunjuk ke tausiah tentang puasa bulan Tarbiyah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat panjang umur, nikmat sehat, zahiran batin, nikmat kesehatan dan kesempatan ini kita bisa kembali bersua dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini membawa keberkahan, bukan membawa keberkahan, kita bisa mendapatkan keberkahan. Amin. Karena keberkahan itulah pasti datang bersama Ramadan. Tinggal bagaimana kita yang masih bertemu dengan Ramadan ini insya Allah bisa mengambil hikmah, keberkahan dan manfaat dari bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah, orang yang tidak mendapatkan keberkahan dan kebaikan Ramadan, maka dia tidak mendapatkan kebaikan di tempat ataupun di bulan yang lain. Untuk itu bulan Ramadan ini sebagai bulan puasa, tentunya diantaranya banyak hikmah-hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari bulan Ramadan. Untuk itu para ulama dan para ilmu pendidikan memberikan istilah-istilah dengan Ramadan. Diantaranya Ramadan itu adalah syahru tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembelajaran. Mudah-mudahan umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan ini akan mendapatkan materi-materi dari kurikulum yang didapatkan selama kita berada di bulan Ramadan. Di antaranya pelajaran yang harus kita petik adalah Allah mengajari kita tentang tujuan hidup, bahwa sesungguhnya hidup ini bukan hanya 3K, makan enak, tidur nyenyak, kawin beranak. Tapi hidup ini ada satu tujuan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Di bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah, diajari
biarpun banyak makanan, ada minuman di sekitar kita, kita bisa memperoleh, kita bisa untuk mengambilnya, kita bisa untuk makan dan minumnya, tapi selama belum datang saatnya untuk iftar, kita tinggalkan semuanya. Begitu juga suami istri ataupun sahabat-sahabat yang lain, ketika di bulan Ramadan kita diajari oleh Allah, kau harus tunduk dengan saya, kau ada tujuan hidup yang sengaja saya buat. Jadi Allah mengatakan, apakah manusia mengira saya menciptakan mereka dalam keadaan sia-sia atau dengan main-main? Untuk itu di bulan Ramadan ini kita lebih dipastikan, dididik oleh Allah bahwa hidup ini ada visi yang jelas, adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu setiap muslim apapun gerak-geriknya, apapun usaha dan kegiatannya harus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dididik melalui bulan Ramadan ini, melalui puasa khususnya, kita dididik oleh Allah untuk pintar bersyukur dan mengakui semua apapun yang kita miliki bersumber dari Allah. Maka ketika kita berbuka puasa, kita berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebuah pengakuan hamba kepada Allah dengan jujur dan ikhlas bahwa apapun yang didapatkan dari nikmat itu adalah dari Allah, termasuk kita bisa beriftar, berbuka adalah karena nikmat yang dikasih oleh Allah. Walaka wa bika aman wa ala rizkika, hanya dengan rizki yang kau berikan dengan saya bisa beriftar ya Allah. Untuk itu pendidikan yang kedua ini mengajari kita supaya jangan sombong, supaya jangan takabur, apapun yang kita miliki semua bersumber dari Allah. Maka sewajarnya seorang hamba setiap pagi dan sore, seperti didikan Rasulullah dengan kita, Allahumma ma'asbabi min ni'matin aw bihadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Ya Allah, tidak ada nikmat yang menimpa diriku dan orang lain, baik di waktu pagi dan sore hari, kecuali bersumber kepadamu ya Allah. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan khususnya, bulan ini kita diajari oleh Allah bahwa hidup ini harus berlatih menjadi orang-orang yang ikhlas dan selalu jujur. Bukankah ini yang sedang sulit didapatkan di negeri yang besar dan tercinta ini? Banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang hebat jabatannya, hebat mungkin kedudukannya, tapi tidak jujur dan ikhlas kehidupannya. Ramadan ini mengajari kita, apapun yang kita lakukan harus ikhlas, harus karena Allah, harus jujur. Karena ada orang atau tidak ada orang, kita tetap berpuasa. Kita masuk ke dalam kamar, kita kunci dari dalam, tidak ada yang bisa masuk, tapi kita yakin Allah melihat kita. Inilah namanya ruh muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Hanya orang yang merasa diawasi oleh Allah, yang tahu Allah maha melihat, maha mendengar, akan selalu insya Allah berusaha menjadi orang yang jujur, orang yang insya Allah dia ikhlas. Dan yang keempat adalah Ramadan ini mengajari kita supaya hidup ini bersungguh-sungguh. Karena ternyata biarpun 30-29 hari kita berpuasa selama bulan Ramadan, lapar dan haus, tapi karena kita bersungguh-sungguh, kita berusaha, kita mampu untuk melawan syahwat, syaitan dan gangguan-gangguan yang lain. Kita mampu 30 hari tidak makan, tidak minum setiap siang harinya. Berarti ini menghidupkan ruh i'timad ala nafsi, untuk selalu kita berdikari, percaya diri, sehingga tidak tergantung dengan orang lain. Bahwa kita harus mampu. Orang yang beriman, yang berpuasa mengatakan, aku bisa. Why he can and I can. Kalau dia bisa, saya harus bisa. Itulah saya kira yang sangat mahal. Kita mampu ketika kita punya ruh, semangat dan kesungguhan. Tadi Ustaz ya, jadi memang bukan hanya di dunia baik, ada yang namanya pendidikan, materi kurikulum tadi. Bener. Tapi puasa Ramadan ini juga ngajar ke kita untuk selalu bersyukur juga Ustaz ya. Jadi puasa ini Ustaz. Tentunya juga ini merupakan pendidikan kita untuk lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Iya pasti, la'allakum tattaqun. Dan pemirsa, tentunya jangan lupa ini kita di segmen 1 dengan segmen kedua ini pemirsa diaturi kalau nak nelpon ke 0711380022 mengenai tema kita hari ini, yaitu puasa bulan tarbiyah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Anten-Anten Nunggu Buko. Laris. Dagangan laris, duit kumpul. Maling apa kau?
Nyari beras. Oh, nyari beras. Beras. Oh. Apa beras yang bagus ya, Pak? Beras di sini banyak. Apa Pak? Tapi yang terbaik adalah beras raja. Beras raja apa, Persembahan dari PT Belitang Panen Raya. Oh, bagus ini, Pak. Beras raja ini sudah terkenal di mana-mana. Berasnya pulen, putih, bersih, dibuat secara higienis dan juga modern. Dan juga yang paling penting, beras raja ini halal. Aku ini nyari 20 kilo. Pastian. Apa, Pak? Setiap pembelian beras raja Ultima Platinum yang 20 kg, itu di dalamnya sudah ada kupon. Kupon daging. Oh, kupon daging tampar kau. Kupon hadiah tanpa diundi. Apa Pak hadiahnya itu? Ada kipas angin, ada jam dinding, ada juga kompor gas, TV LED. Sudah itu hadiah utamanya apa? Nak tahu? Apa? Motor. Baca lah. 2 karung. Oh, 2 karung. 2 karung langsung. Belanjakan 86. Waalaikumsalam ya Allah wa abai. Dah lah. Iya lama nian beli beras. Beras raja. Nah, baru pintar. Iya, Abang buka, lebih buka. kemak beras raja nih. Oi, dah. Mana cari kuponnya? Oi, nggak berapa hadiahnya? Iya. Oh, dah. Mana kupon? Ah, ini dia nah. Kuponnya. Nah, ini ya Allah. TV baru. Cak Mano ini. Tapi nukernya di mana? Iya, Cak Mano. Tukarkan kupon Anda di agen-agen beras raja terdekat atau kantor beras raja di Pasar 16 Ilir nomor 648 649 Tanggo Batu Palembang. Bawa KTP yang masih berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2020. Nah, beras raja luar biasa katik tandingannya. Ya, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Masih dengan aku Cek Kafa, Cek Fikri, dan juga Ustadz Solehin Hasibuan dengan tema kita hari ini Puasa Bulan Tarbiyah. Nah, kita ingat lagi nih Cek Fikri, kalau pemirsa di rumah yang lagi nonton ini pengen bertanya tentang Puasa Bulan Tarbiyah ini, bisa langsung telepon ke 0711380022. Iya, mungkin lah beli pulsa kan Pak ya. Baru beli Silakan. pulsa. Dan ini balik lagi kita ngebahas tentang bahwa bulan Tarbiyah ini merupakan bulan pendidikan. Jadi memang banyaknya ini Ustadz yang permasalahan-permasalahan mungkin yang dialami oleh apalagi budak-budak muda nih Ustadz. Terutama ini cara menundukkan syahwat atau nafsu. Ini nafsu. Kita ada penelpon ini Cek Fikri. Laku kita nih kapan? Langsung ada telepon. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Desi. Bu Desi. Di Tulang Bawang. Tulang Bawang. Langsung baik Bu. Jauh. Jauh. Desi apa Bu namanya Bu? Desi kupu-kupu? Dasi. Oh, Dasi. Itu Dasi. Iya. Lanjut Ibu Desi. Langsung baik Bu pertanyaannya. Tulang bawang mana? Iya. Ini Pak. Pak mana ini Bu? Pak Solihin apa Pak Fikri? Nah. Pecahnya terputus ini. Ya, antara putus sama merajuk kan. Apa? Apa habis pulsa? Habis pulsa. Jauh dari Tulang Bawang ke Palembang Ustaz. Tulang bawang yang Lampung. Lampung. Jauh. Ini balik lagi setahun itu kita ngebahas tentang bagaimana cara Islam ini mengajarkan muslimin untuk menundukkan nafsu syahwatnya Ustaz. Karena banyak kan Ustaz uang yang kadang kan Ada lagi telepon ini. Beliau gitu tadi. Iya. Pecahnya ini yang tadi. Coba kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, beda lagi. Ibu Desi ini ya? Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Yuliana di Kayu Agung. Liliana di Kayu Agung. Iya. Mau tanya nih. Ya, silakan ibu. Ya. Kalau kita kalau lupa makan sahur terus tapi kita udah dulu berniat tidak apa-apa ya Pak? Oh ya. Kalau lupa makan sahur, lupa bangun saya. Kata bangun ya. Iya. Ya. Pertama yang harus dipahami Mbak bahwa sahur itu adalah sunnah ya.
Ya kalau bisa tentunya lebih bagus, apalagi kalau ditakhir. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan, kata Rasulullah, inna fis sahur itu barokah, ya. Nah, yang kedua, kalau lupa bagaimana Ustaz, tapi saya sudah berniat. Masalah niat pun sebenarnya ada sebagian ulama niat itu harus di malam hari, ada ketika mau bersahur, ada juga yang sebagian ulama mengatakan ketika dia sudah berniat untuk sebulan pun boleh. Allahu Akbar, ya. Nah, ketika berniat itu, ketika sudah berniat, insya Allah sudah. Masalah berarti yang tidak dapat adalah pahala sahurnya, karena di dalam Islam apapun ketika kita ketiduran itu tidak kena sanksi, ya. Yang kata Rasulullah, orang yang belum balik kemudian orang yang tertidur karena orang yang tertidur tidak terbangun karena kemudian orang yang tentunya yang mabuk sampai dia sadar gitu. Tidak masalah, Mbak. Jadi walaupun dia tidak ada makan sahur, asal kesudahannya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini semoga terjawab ya pertanyaan dari ini lemak masih apa? Dia ini tadi lupa makan sahur ya. Kapan aku saat lah bangun sahur muka datanya lupa katik lauk. Itu lebih susah. Itu albuntu namanya. Albuntu maksudnya. Albuntu al-susah. Saroh. Jadi mungkin terputus juga teleponnya tadi, semoga terjawab apa yang sudah dijawab oleh Ustaz tadi. Mungkin Pak Cak Fikri lanjutkan pertanyaan yang tadi. Sudah saya dengar kata pertanyaan. Bagaimana cara kita menundukkan hawa nafsu tadi ya, atau syahwat, khususnya anak-anak muda. Bukan hanya anak muda saja, yang tua juga sama. Apalagi kalau tuanya jalan-jalan ke Bangka, jadi tua Bangka. Tua Bangka. Yang paling penting Ramadan itu, puasa ini khususnya adalah bulan mendidik kita untuk menundukkan semua, kita harus tunduk kepada Allah, ya. Syahwat kita harus meninggalkan yang dilarang oleh Allah, ya. Maka ketika kita ada makanan, ada minuman, ada yang boleh di depan kita, tapi itu semua kita tinggalkan demi taat kita kepada Allah. Nah, dalam hidup ini yang paling penting adalah setiap kita punya keinginan harus ditimbang antara keinginan dan kebutuhan. Jika itu adalah kebutuhan, maka boleh diusahakan. Kalau dia cuma sekedar keinginan, itu namanya kadang-kadang untuk berpoya-poya ataupun namanya adalah hedonis. Ketika dia sudah punya TV 1, kepengen 3, punya handphone. Kalau di tangan handphone namanya, kalau di hidung pon, ya. Kalau di mulut namanya telepon, namanya kan. Jadi harus tetap ditimbang. Iya, baik Ustaz, kita ada telepon lagi ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Andi di Pelaju. Iya benar. Nah, kami ini ada ilmu, Pak Andi. Ustaz, ini mau tanya Ustaz. Ya, Pak Andi. Tadi kan membicarakan tentang syahwat. Apalagi kita mandi syahwat. Apabila kita melakukan hubungan suami istri di malam hari, terus kita tertidur, sehingga kita bangun udah jam 6:30 pagi. Itu gimana puasanya Ustaz? Oh ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Oh, ketika mungkin sudah ditangkap Ustaz ya pertanyaannya tadi. Iya, itu penyaluran syahwat namanya itu ya. Jadi ketika suami istri berhubungan malam hari, kemudian sampai sahur masih belum junub, belum mandi, tidak masalah. Tapi kalau mau sholat, ya harus mandi dulu, ya, karena tidak harus suci ketika kita bersahur, tidak ada syaratnya. Tapi jangan sampai sholatnya, sebelum sholat tetap harus mandi dulu. Begitu Pak Andi. Iya, banyu hidup kan Pak Andi aman berarti. Kalau PDAM yang terputus bukan urusan kita lagi ada. Kita sebatas nunjuk saran. Iya. Menkatik banyu tadi tak katik cara lain itu Ustaz ya? Tayamum ya baca. Tapi tayamum itu pun gerakan sama dengan wudu. Karena dulu zaman sahabat ada yang tayamum langsung berputar berguling-guling di debu, di pasir, tidak seperti itu. Ya? Oh, itu. Jadi. Iya. Allah itu kepengen yang mudah, bukan yang sulit. Iya, siap. Nah, jadi Ustaz, banyaknya ya memang bulan Ramadan ini ngajar ke kita untuk berpendidikan tadi Ustaz ya. Tapi ini Cak Mano Ustaz, kalau misalnya ada uang ini kan masih pemahamannya tuh masih kurang tentang puasa Ramadan ini tentunya Ustaz. Jadi Cak Mano cara Allah tuh mengajarkan kita untuk totalitas dalam menjalani bulan suci Ramadan ini Ustaz. Iya. Makanya para kaum muslimin dan muslimat, orang-orang beriman, sebelum datang bulan Ramadan pasti dia punya persiapan. Apapun dalam hidup ini
harus pakai ilmu. Kita ini kadang-kadang lebih senang hanya mengejar jumlah kuantitas tapi tidak kualitas. Sama dengan orang umroh haji, pengen di masjid terus, tapi kadang-kadang ilmu sholatnya pun nggak jelas, ilmu tawafnya nggak jelas, hanya ikut-ikutan. Kita ini salah satu tentunya kekurangan kita adalah mungkin kurang persiapan ilmu dan iman. Maka setiap sebelum masuk Ramadan ada iqlat Ramadan, persiapan. Coba lihat, sesuatu dalam Islam itu adalah iman dan ilmu. Maka kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang akan dapat derajat yang tinggi, mulia ketika dia bergabung antara iman dan ilmu. Nah itu tadi, akhirnya jadi sekuler. Ya. Ada lagi yang bilang, ini kan sewaktu Ramadan saya jadi orang baik, habis Ramadan sudah. Ini mohon maaf, bulan Ramadan lihat aja di TV juga begitu, banyak yang berjilbab tapi habis Ramadan lepas jilbabnya. Mudah-mudahan tidak tersinggung yang mendengarkan ini kan. Waktu sedang haji dia tutup aurat, balik haji kumat lagi, itu namanya haji tomat. Nah, maka bertobat balik ke dusun kumat. Malahan ada yang berkerudung Ustaz, kelar itu dia berpeci Ustaz. Itu lebih nyimpang lagi itu. Jangan kalau macam. Nah itu karena bagaimana mau totalitas, maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, ya. Makanya sekarang kalau ada justru orang menggiring-giring Islam kepada tidak totalitas, ini bermasalah. Seolah-olah Islam itu tidak cocok di mana tempat dan kapanpun, padahal Islam itu cocok di mana dan kapanpun. Jadi tak usahlah ada istilah mau Islam Nusantara, Islam ini, Islam itu. Sekali kita berislam dengan baik dengan dasar iman, maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, totalitas. Maka jangan berpikir liberal, sekuler, kata saya sedang di masjid, saya baik, di luar masjid tidak baik, tidak apa-apa. Itu. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita menjadi tadi Islam kaffah ataupun totalitas dengan bersama Islam. Jadi itulah tadi Pak bahwa totalitas itu banyak yang nak dipersiapkan jadi ilmu kita, keimanan kita juga. Karena Ustaz sejauh ini banyak orang yang nak ngadepi puasa itu cuma beli percon itu dia. Ada yang cuma niatnya 2 hari saja saya di masjid, habis itu saya bubar. Ada lagi yang nauzubillah sudah berpikir saya selama Ramadan akan ke masjid, habis Ramadan aku nak lagi ke masjid. Baiklah Ustaz, kita bakal ini berikutnya lagi. Ya, kita bakal bagi-bagi hadiah ya di segmen ketiga dan keempat buat pemirsa di rumah. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di anten-anten nunggu buku. Tanim menyediakan busana muslimah, gamis anak-anak dan dewasa, oleh-oleh, perlengkapan umroh dan haji. Kami juga melayani keberangkatan umroh, haji dan haji plus. Terima kasih pemirsa masih setia nih sama kami di anten-anten nunggu buko. Nah, dan sekarang kita lah masuk di segmen ketiga ini, Cik Fikri. Ini yang paling ditunggu-tunggu biasanya pemirsa nih paling nunggu-nunggu segmen ketiga ini karena di segmen ketiga ini kita ada kuis. Benar. Jadi mungkin pertama tadi Kafa dia nanda nelpon pulsanya disimpannya untuk segmen 3 ini lah. Jadi di segmen ketiga ini kita ada 2 penelpon. Ini ada hadiah dari JM Group dan juga dari Tanim. Nah, Tanim ini baju kita
Benar. sore hari ini Cek Fikri? Benar, ini Disponsori oleh Tan Im. dan juga Belaga kan? Oh iya, tadinya lah belaga, Iya. memang nambah belaga jadinya. Dan untuk hadiah dari JM Group ini voucher belanja sebesar Rp100.000. lumayan untuk belanja lebaran 100.000 ini Cek Iya. Fikri. Dan juga bakal ada hadiah dari Tan Im voucher belanja Rp100.000 juga. juga. Dan pemirsa diaturi yang nelpon langsung baik ke 0711380022. Jangan lupa pemirsa, kayak bakal ada passwordnya juga. Aman kami ngomong JM Group, itu jawabnya pilihan terbaik keluarga Anda. Dan kalau misalnya kami ngomong Tan Im, Pusat Perlengkapan Haji dan Busana Muslim. Jadi kalau JM Group tadi pilihan terbaik keluarga Anda, kalau Tan Im Pusat Perlengkapan Haji dan Busana Muslim. Jangan salah sebut password, aman salah hadiahnya balik ke kami berdua. Jadi, langsung ada yang nelpon, tak galak hadiahnya tunjuk ke host ini siap, Ceknya. siap, siap. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Dari Pak Apris. Pak Apri, di mana Pak Ya, Apri? Pak Apris di KM7. KM7. Paraan dengan rumah Ya. Kafa. Paraan Pak dengan rumah Kafa ya Pak. Iya. Iya. Jadi langsung baik Ya. passwordnya JM Group. Pilihan terbaik keluarga Anda. Iya, dihafal punya dari semalam. Ini caknya Pak Apri ini ditempelnya kan kuping di speaker TV-nya luar biasa. Langsung baik ini caknya pertanyaannya Pak Apri ya. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? A. Makan jam 8 malam atau B. Minum jam 12 siang. Ah. B. 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 Apa itu B? Ya, minum jam 12 siang. Benar, saya pikir kira-kira. Ayo, apa baca benar ini? Tegawi apa siang tadi Pak Andi? Tidak, tidak, iya, iya. Ayolah, Iya, Apri. benar jadi jawabannya ya. Baik, mendapatkan hadiah dari JM Group. Voucher belanja sebesar Rp100.000. Dan ngambeknya bisa Iya. langsung ke PAL TV hari Senin tanggal 13 Mei 2019 dan jangan lupa juga untuk bawa KTP asli sama fotokopi identitasnya. Nah, jadi kalau tidak bawa itu, balik lagi ke presenter. Balik lagi ke presenter, iya. Sama ke Ustadz juga galak. Oh, gitu, boleh. voucher Ya, bawa tidak. itu. Bawa paspor. Dan masih ditunggu sih kok penelpon lagi Satu dari telepon Tan lagi. Im ini. Tapi Masih sebelum lagi. kita beringgut untuk kuis lagi, ini Kak Fasya masih ada yang nak ditanya lagi tadi? Saya pikir ada yang tanya enggak? Saya masih nak berlanjut de pertanyaan tadi baik nih Ustaz. Tentang sekuler-sekuler tadi ya. Sekuler Masih tadi. penasaran Masih Ustaz. penasaran Ustaz. Kayaknya masih Iya, banyak yang nak iya. disebut oleh Ustaz Solihin Nasibuan tadi ini. Nah, saya cuma menyampaikan tadi, menghantarkan kembali, melanjutkan bahwa ketika masuk Ramadan dengan persiapan pasti berbeda dengan yang tidak punya persiapan. Nah, itu dia. Persiapan telepon maksudnya. Benar, iya, persiapan nelponnya. Baik, kita angkat telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tan Im perlengkapan busana haji dan muslim. Nah, belum disuara dia saja. Kami nyebut Tan Im, Pak. Bapak nyebut Pusat Pelengkapan Haji dan Busana Muslim. Amun Bapak nyebut dua-duanya, kami tidak bergaul. Tan Im. Perlengkapan busana muslim dan haji. Pusat Perlengkapan Haji dan Busana Muslim. Iya. Benar. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Iwan di Pelajo. Oh, Pak Oh, Pak Iwan di Pelajo. Puasa Pak hari ini? Insya Allah ya, kalau tadi halangan. Iya, dikit lagi Pak, tunggu kebaik buku. Iya. Dan pertanyaan ini untuk Bapak ini mudah nih, ini ada berapa jumlah rukun Islam? A. 5, B. Siko. Pastinya 5A. Ya luar biasa. Yang mana ini benar Ustaz ya? Islam kita. Nah, pegawaiannya Anda sudah ketawa dia. Iya. Ini hadiah. Tahu adanya dapat hadiah dari Tan Im, voucher belanja senilai Rp100.000 dan jangan lupa diambil di PAL TV hari Senin tanggal 13. Jangan lupa bawa KTP sama fotokopi Iya. identitasnya. Kasih Bu ya. Iya. Iya, sama-sama Bapak. Masih muda Pak. Ayo kapan? Masih muda, Bapak umur berapa? Baru 17 tahun. Sisonya. Jangan, astagfirullahaladzim. Jadilah kakak lama juga masih 17 tahun. Lanjut, kita pertanyaan lagi dengan Ustaz daripada ngomongi umur ini. Iya. Nah, ini Ustaz ya, kalau misalnya ke pendidikan biasa, itu kan ada gelarnya, misalnya Bener. Cak SD tamat yang dapat ijazah, SMP, Bener. SMA dapat ijazah, Ustaz ya. Kalau misalnya kuliah itu dapat gelar sarjana macam-macamnya ini ya. SPD, sebelum pelabuhan dalam. SPD, kan sarjana SPD. apa Cak Fikri? Sarjana apa? Apa? Sarjana apa Cak Fikri? Amal kami SE. Ya. Tapi ini kan Ustaz mungkin banyak yang ngomong bahwa bulan tarbiyah ini merupakan bulan pendidikan. Nah, aman kami lah kelar ini gelar apa kira-kira? Yang bisa kami dapatkan. Iya, Jadi yang harus dipahami bahwa
pendidikan Rabbani, artinya Allah yang mendidik kita langsung, makanya kurikulumnya juga dari Allah, ya. Persyaratan-persyaratannya, rukunnya, dan sampai yang membatalkan sunnah-sunnahnya tadi. Apa hasilnya didikan daripada bulan Ramadan itu? Itulah yang diminta oleh Allah, bukan diminta oleh Allah, dipastikan oleh Allah kita akan menjadi orang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan gelar yang paling tinggi di mata manusia dan mata Allah adalah muttaqun, al-muttaqin, ya. Kalau SAG, MPDI, apalagi kamu SPD, Simpang Pelabuhan Dalam, ya kan, apa yang ini, kecil lah. Kamu lihat aja sekarang dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang semakin tinggi pendidikannya semakin jauh dari Allah, semakin sombong, semakin tinggi derajatnya, kedudukannya semakin lupa diri. Ya. Makanya dulu kita lihat sekarang pendidikan tidak ada jaminan. Dulu tidak banyak S1, S2, tapi banyak orang berakhlak, hormat dengan orang tua. Di mana-mana orang ngaji. Sekarang semakin banyak, lebih sibuklah dia dengan TV dengan HP-nya. Ya, lebih sibuk dengan nafsunya tadi daripada mendekatkan diri kepada Rabb-nya. Tapi dijamin oleh Allah kalau kalian bertakwa, berpuasa, dijamin oleh Allah la'allakum tattaqun. Karena kata-kata la'alla di situ adalah sebuah doa, ataupun semoga. Tapi kalau Allah yang mengatakan dalam Al-Quran la'alla itu adalah pasti. Jadi kalau kita berpuasa dengan benar pasti bertakwa. Nah, kalau orang sudah bertakwa, pertama kata Allah hidupnya mudah, urusannya mudah, orangnya mulia. Kemudian ilmunya insya Allah diajari oleh Allah. Orang yang bertakwa insya Allah dimudahkan oleh Allah semua urusannya. Orang yang bertakwa pasti insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apalagi kurangnya? Pertama tadi diajarin. Maka dulu para sahabat nggak ada yang S1. PAUD pun tidak masuk mereka. Tidak ada PAUD dulu. Nah, tapi hebat-hebat kan. Siapa yang ngajari? Allah. Karena mereka dekat dengan Allah. Nah, sekarang banyak gelar-gelar tapi kulu kilir bawa ijazah, melamar dan laku-laku kadang-kadang. Makanya orang hebat itu bukanlah mencari pekerjaan tapi membuka lowongan pekerjaan baru, dahsyat itu kan. Nah, ketika orang bertakwa maka dimudahkan oleh Allah urusannya. Kalau ada orang ngaku-ngaku bertakwa tapi hidupnya susah, bahkan ini mudah-mudahan didengarkan oleh teman-teman, saudara-saudaraku, para pemirsa, siapa yang insya Allah bertakwa diberikan oleh Allah jalan keluar dari kesulitan dan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Kita ini kan kita baru habis pilpres ini, belum pengumuman ini, ya. Bahkan sudah masih ada yang kita dengarkan berita-berita yang gak jelas. Mudah-mudahan berdoa diberikan oleh Allah nanti dengan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini akan dikasih oleh Allah insya Allah jalan keluar dari kesulitan ini. Akan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Allahu Akbar. Karena tangan Allah akan turun dengan kita hamba-hambanya memberikan pertolongan. Intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Dan siapa yang bertakwa diberikan oleh Allah jalan keluar dari kesulitan, serta mereka akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Rezeki itu bukan hanya berbentuk duit, berbentuk materi, tapi Allah memberikan mungkin kehidupan yang tenang, pemimpin yang menyayangi rakyatnya, ya, atau rezeki kesehatan dan lain sebagainya. Dengan berpuasa kita akan sehat. Kata Rasulullah, sumu tasihu. Adakah sesuatu yang lebih mahal daripada iman kecuali sehat? Untuk apa punya banyak duit? Iya, kalau kita sakit-sakit paling mahal ya. Belum ada juga ceritanya mati gara-gara puasa ini. Oh iya, belum ada itu. Belum ada orang yang mati gara-gara puasa. Yang ada mati di bulan puasa banyak, ya. Tapi bukan karena puasa. Makanya Allah tidak memberikan pekerjaan perintah yang tidak mampu. Pasti kita mampu. Dan ini Cik Fikri, kita pecahnya masih banyak anak lewat ini. Iklan ini ya. Jadi siap-siap lagi pulsanya. Di segmen keempat kita bakal ada kuis dari Beras Raja. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap sama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Halo guys, saya Bagaskara. Saya sedang main game buatan kami sendiri nih, yang tergabung di MDP Games Inkubator. Wadah di mana mahasiswa diajarkan bagaimana cara bikin game, sekaligus juga mempraktekkan memproduksi game yang dapat dipakai oleh masyarakat. Di MDP Games Inkubator, kami juga didukung dengan fasilitas yang lengkap,
dan juga disediakan ruangan khusus yang dapat digunakan untuk sharing tentang game. Dan tak kalah pentingnya, dosen yang kompeten dan profesional yang selalu siap membimbing kami. Ayo kembangin bakat kamu kuliah di MDP. MDP, kampus inovasi. Jangan lupa download dan mainkan games kami di Play Store. Iya, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Masih bersama aku Cek Kalfa, Cek Fikri, dan juga Ustadz Solihin Hasibuan. Nah, di segmen keempat ini kita sudah masuk di kuis Beras Raja ini Cek Fikri ya. Dan saatnya kuis Ramadan Beras Raja. Siap kelak ini handphonenya, pulsanya terutama untuk kuis Beras Raja ini. Bener. Dan kakek kalau kami ngomong ada passwordnya ini. Passwordnya ada, iya. Passwordnya Beras Raja mantap kate tandingannya. Nah, ada 2 penelpon kami tunggu. Dan tentunya Cek Fikri ya, Beras Raja ini memang mudah didapat di mana baik. Di pasar tradisional ada, di supermarket parak-parak rumah tuh ada juga. Jadi memang Beras Raja ini kalau ada telepon ini sangat antusias ini Ustaz ya. Boleh kita angkat telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Tina. Ibu Tina di mana? Di Pemda KM7. Oh, di KM7. Passwordnya Ibu? Passwordnya Beras Raja memang tidak ada tandingannya. Beras Raja mantap kate tandingannya. Nah, itu passwordnya Ibu. Mantap kate tandingannya. Iya, nah langsung deh Ibu pertanyaan yang pertama. Sebut ke logo pada Beras Raja. A. Mahkota Raja atau B. Mahkota Putri Indonesia? Ya. Mahkota Raja. Ya, ini anak Bu, ada Mahkota Putri Indonesia ya? Ya. Iya, berarti Ibu Ibu pemenangnya dapat Beras Raja 10 kg ini. Cek Fikri. Lumayan kan untuk isi lebaran kan? Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Iya, dipersembahkan oleh Beras Raja tentunya Dan Ibu jangan lupa kakek bawa KTP-nya ke Pal TV hari Senin tanggal 13 Mei. Dan masih ditunggu lagi. Tolong dijingok dulu Bu KTP-nya karena kemarin ada ini tertukar bawa KTP laki katanya ngaku-ngaku laki kayak mana. Iya, taunya bukan taunya bukan Jadi kalau memang Ibu yang datang bawa KTP Ibu. Kita lanjut lagi Kak Pak. Masih ditunggu lagi sikok pertanyaan lagi ya. Mendak galak memang ndak kate yang nelpon beras ini kita tetak dua bae apa ya. Iya. Ndak tuh bawa galak men kau nak minta ke rumah bae mau rantang. Iya, masih sikok lagi pertanyaannya langsung bae mungkin masih nyiap ke pulsa caknya penonton nih. Langsung telepon di 0711380022. Nah, sembari itu mungkin kita tadi ya. Beras Raja mantap kate tandingannya. Jangan salah lagi ya. Iya. Apa yang kedua ini masih sama hadiahnya Kak? Masih sama 10 kg beras juga ini Cek Fikri. Dan mungkin lagi nunggu penonton ini. Ustadz, kita balik lagi ke Ustadz dulu. Oh iya. Cek Fikri. Tapi caranya kita bertanya. Memang ada firasat tadi. Begitu caranya mancingnya begitu. Kita mancing. Dia nggak senang dengan pertanyaan itu jadi cari. Baik, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Rena di Betung. Wah, passwordnya Ibu? Passwordnya Beras Raja mantap kate tandingannya. Langsung be, pertanyaannya apa Cek Fikri? Pertanyaannya ini adalah apa tema Anten-Anten Nunggu Buku hari ini? A. Puasa bulan purnama atau B. Puasa bulan tarbiyah? B. Puasa bulan tarbiyah. Iya. Apal dia nyola dijenguk dari awal. Karena yang bulan purnama itu lagu pas kondangan. Dan tentunya Ibu selamat mendapatkan Beras Raja 10 kg dan kuis ini dipersembahkan oleh
Iya, jangan lupa bahwa menak ngambil hadiahnya Ibu, silakan bawa fotokopi bawa KTP asli KTP ya. asli sama fotokopinya. Pokoknya di hari Senin tanggal 13 Mei di PAL-TV, jangan di tempat lain. Bakal dapat hadiahnya ini Cek Fikri ya. Bila perlu Bu bawa surat tanah juga ya, bawa kakak juga Jangan kebanyakan. Karena menibuk lengkap itu kami tambahan bonus Bu, bukan cuma beras tapi teko lauk-lauknya. Tidak ya kena tegik dan apa gitu. Cek Fikri yang dicarinya lagi kan. Iya, kita yang cari. Iya, nah sudah selesai kita ngebagi ke hadiah kita. Benar. Dan sebelum kita menutup acara kita ini mungkin boleh Ustadz untuk memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini tentang puasa bulan Tarbiyah. Ya, bismillah, mudah-mudahan kita semua yang berpuasa dan umat Islam, orang yang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan ini, bulan puasa ini mampu mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bisa membawa berubah kepada yang lebih baik. Kalau istilah kita puasanya jangan puasa ular, tapi kalau bisa puasanya ulat. Ulat bulu itu kalau dia udah puasa langsung kan kepompong. Udah itu baru melahirkan kupu-kupu. Nah, berubah potongannya, berubah kedudukannya, berubah tempatnya. Kalau ular biarpun dia puasa masih metu-metulah habis. Kulitnya berganti tapi kepalanya masih metu-metulah. Apalagi kalau ular Palembang cuma metu-metulah. Kalau Palembang itu ini itu mana subah. Jadi tapi kalau dia ulat bulu, subhanallah, berganti tempat tinggalnya pun berubah, makanan minumannya berubah, penampilannya berubah, daya tariknya pun berubah menjadi lebih mulia. Itulah harapan kita, bukan puasanya puasa ular, tapi puasanya puasa ulat bulu yang bisa mengantar kita berubah lebih muttaqin insyaallah. Dan mudah-mudahan yang belum berniatlah untuk bertaubat, berubah diri. Mudah-mudahan dengan habis Ramadan ini kita benar-benar berubah sikap, tingkah dan gaya hidup kita, lebih mencari ridha Allah dan mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mantap. Jadi kita ini harus jadi ulat nggak apa? Iya. Biar ngapa tadi? Biar ada perubahan. Benar juga. Dan semoga baik puasa di bulan Tarbiyah atau Ramadan bulan Tarbiyah ini memang benar-benar menjadi pendidikan kita. Benar, untuk kita berubah apa dia yang salah kemarin jadi ke pembelajaran baik mungkin Ustadz semoga untuk jangan cuma di bulan puasa ini, bahwa dari bulan puasa ini sampai ke kelar-kelar ke depannya kita tidak mengulangi kesalahan itu, kita berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Haji Solihin Hasibuan telah memberikan tausiah ilmu yang sangat luar biasa untuk kita dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kami juga ucapkan terima kasih kepada sponsor kita, Beras PT Belitang Panen Raya dan Beras Cap Raja. Kami ucapkan terima kasih kepada Tan-Im, Pusat Perlengkapan Haji dan Busana Muslim. Kami ucapkan terima kasih juga untuk JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda, dan juga untuk MDP Kampus Inovasi. Dan untuk pemirsa di rumah jangan lupa saksikan Anten-Anten Nunggu Buko setiap harinya jam 5 sore sampai menjelang azan maghrib. Cuma di PAL-TV memang punya kita. Akhir kata kami ucap ke aku Cek Kafa, aku Cek Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah. Acara ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.